Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan membagikan tentang hukum cinta kasih. Tentu saja hukum cinta kasih ini sudah sering kita dengar, tetapi saya akan coba ulas lebih dalam lagi, yaitu tentang hukum terutama dan pertama, seperti yang dilihat pada Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Bagaimana kita mewujudkan untuk melaksanakan hukum utama dan pertama? Ada langkah-langkah yang kita lakukan di dalam mewujudkan. Yang pertama, mengutamakan hubungan dengan Allah dengan cara doa yang tulus. Jadikan doa sebagai sarana komunikasi sehari-hari, bukan sekedar rutinitas. Luangkan waktu untuk berbicara dengan Allah dan mendengar suaranya. Kemudian membaca firman Tuhan. Pelajari Alkitab dengan tekun untuk mengenal Allah lebih dalam. Renungkan bagaimana firman-Nya dapat diterapkan di dalam kehidupan Anda. Kemudian dengan penyembahan, berikan pujian dan penyembahan kepada Allah, baik secara pribadi maupun bersama komunitas. Yang kedua, menyerahkan kepada kehendak Allah. Melalui apa? Melalui ketaatan. Lakukan kehendak Allah meskipun itu sulit atau bertentangan dengan keinginan pribadi. Kasih sejati terlihat di dalam ketaatan, seperti pada Yohanes 14 ayat 15. Kemudian percaya sepenuhnya. Serahkan segala kekhawatiran, rencana dan masa depan Anda kepadanya. Percaya bahwa Dia memimpin dengan kasih. Yang ketiga adalah memusatkan hati dan pikiran kepada Allah. Prioritas Allah, di mana ditempatkan Allah di atas segalanya, di atas keluarga, pekerjaan, harta, atau ambisi pribadi. Hindari penghalang, kurangi hal yang menjauhkan Anda dari Allah, seperti dosa, kecanduan, atau kegiatan yang tidak membangun iman. Kemudian adanya rasa syukur dengan cara melatih diri untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, mengingat kasih dan anugerah-Nya. Keempat, mengasihi sesama sebagai bukti kepada Allah. Apa yang bisa diwujudkan dengan cara pelayanan? Tunjukkan kasih kepada Allah dengan melayani orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Kemudian dengan cara pengampunan, praktikkan pengampunan terhadap orang lain sebagaimana Allah telah mengampuni Anda. Kemudian hidup di dalam damai, usahakan untuk hidup rukun dengan semua orang sebagai bentuk kasih kepada Allah. Kelima, memanfaatkan segenap kekuatan dengan cara menggunakan energi fisik. Gunakan tubuh Anda untuk pekerjaan yang memuliakan Allah, seperti membantu orang lain atau melayani di gereja. Gunakan talenta dan waktu dengan memaksimalkan karunia yang Allah berikan untuk memuliakan nama-Nya. Kemudian dengan komitmen yang total, jangan setengah hati. Kasih kepada Allah harus terlihat di dalam semua aspek hidup Anda, baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Yang keenam adalah menjaga kesetiaan. Mari kita berjuang di dalam iman, tetaplah setia meskipun menghadapi pencobaan atau kesulitan. Ingat bahwa kasih yang sejati tidak tergantung pada situasi. Kemudian kita melakukan persekutuan dengan jemaat. Bergabunglah di dalam komunitas yang mendukung pertumbuhan iman Anda. Baik, kita lanjutkan dengan hukum kedua. Hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Itu tertulis dalam Matius 22 ayat 39. Bagaimana kita mewujudkan hukum yang kedua? Ada beberapa langkah untuk mewujudkannya. Pertama adalah mengenal kasih Allah. Terima kasih kepada Allah. Anda hanya dapat mengasihi sesama dengan sepenuh hati jika Anda lebih dahulu menerima dan memahami kasih Allah yang tidak bersyarat, seperti pada 1 Yohanes 4 ayat 19. Kemudian kita tahu bahwa kita hidup karena kasih karunia. Ingatlah bahwa Anda sendiri telah diampuni dan dikasihi oleh Allah, sehingga Anda juga bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Yang kedua, dengan memahami nilai setiap orang. Marilah kita memandang manusia sebagai ciptaan Allah. Semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dilihat pada Kejadian 1 ayat 27. Maka hargai setiap orang sebagai pribadi yang berharga. Kemudian menghindari prasangka. Melatih diri untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan penampilan, latar belakang, atau kelemahan mereka. Yang ketiga, bersikap empati. Artinya, kita mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Coba memahami keadaan dan perasaan orang lain, baik itu kesedihan, sukacita, atau kebutuhan mereka. Kemudian berilah perhatian, dengarkanlah mereka dengan sepenuh hati tanpa terburu-buru memberikan solusinya. Yang keempat, melakukan tindakan kasih. Bantulah orang-orang yang membutuhkan, berikan waktu, tenaga atau sumber daya Anda untuk menolong orang lain, seperti memberi makan orang yang lapar, menghibur orang yang berduka, atau mendukung orang yang lemah. Kemudian bersikap ramah dan murah hati. Perlihatkan kebaikan di dalam tindakan-tindakan kecil seperti tersenyum, menyapa, atau memberi bantuan tanpa diminta. Yang kelima, dengan cara mengampuni orang lain. Janganlah kita menyimpan dendam, karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Belajarlah untuk melepaskan pengampunan meskipun sulit. Kasihlah musuh Anda. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk mendoakan mereka yang menyakiti hati kita dan berbuat baik kepada mereka. Dan yang keenam, berbagi dengan murah hati. Bagikan berkat, jangan ragu untuk berbagi apa yang Anda miliki, baik itu materi, waktu, atau keahlian, untuk memberkati orang lain. Hargai kebahagiaan orang lain, janganlah iri, tetapi rayakanlah keberhasilan dan kebahagiaan orang lain. Yang ketujuh, bersabar di dalam perbedaan. Marilah kita terima perbedaan, bahwa setiap orang memiliki pribadi yang unik dan mungkin memiliki sudut pandang, latar belakang, atau cara hidup yang berbeda. Bersikap rendah hati, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Peliharalah sikap yang lembut dan rendah hati. Kemudian kedelapan adalah mendoakan orang lain. Doakan kebaikan bagi sesama. Bawalah kebutuhan, kekhawatiran, dan kesejahteraan mereka di dalam doa. Juga doakan musuh Anda. Berdoalah untuk orang-orang yang sulit Anda kasihi, agar Allah melembutkan hati Anda dan memberkati mereka. Yang kesembilan, memperlakukan orang lain seperti yang Anda ingin diperlakukan. Mari kita merenungkan kebutuhan Anda sendiri, pikirkan bagaimana Anda ingin diperlakukan di dalam situasi tertentu. Lalu lakukan hal yang sama untuk orang lain, seperti pada Matius 7 ayat 12. Kemudian berilah penghormatan dengan cara memperhatikan kata-kata dan tindakan Anda agar tidak menyakiti
atau merendahkan orang lain. Dan yang ke-10, menyebarkan kasih di dalam komunitas. Marilah kita bangun hubungan yang harmonis. Jadilah pendamai dan ciptakan suasana kasih di lingkungan Anda. Ajarkan kasih, berikan teladan kepada keluarga, teman, atau komunitas Anda untuk saling mengasihi dan saling peduli. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih tentang hukum utama dan pertama serta hukum kedua dari cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.